Trade Area. AFTA adalah kerjasama perdagangan di antara negara-negara Asia Tenggara. Latar belakang AFTA, perjanjian AFTA ditandatangani pada 28 Januari 1992 di Singapura. Dikutip dari Hukum Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional oleh Janus Sidabalok, waktu itu ASEAN memiliki 6 negara anggota, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. AFTA dibentuk untuk menyikapi perkembangan ekonomi dunia tahun 1980-an yang mengakibatkan ketidakpastian internasional. Ketidakpastian ini diakibatkan oleh perubahan yang mendasar dan cepat. Pembentukan AFTA dilatar belakangi oleh perkembangan ekonomi setiap negara anggota ASEAN. Namun, perkembangan ekonomi ini tidak berdampak pada kerjasama antar anggota ASEAN. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah wadah untuk bersama-sama memajukan perekonomian di ASEAN. Selain itu, wilayah ASEAN juga membutuhkan persatuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi terhadap negara-negara di luar Asia Tenggara. Sehingga dikatakan, pendirian AFTA adalah upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan ASEAN dan untuk menarik investasi asing. AFTA atau ASEAN Free Trade Area juga diharapkan untuk membuat ASEAN sebagai pusat produksi pasar dunia, dengan tujuan strategis meningkatkan keunggulan negara ASEAN sebagai suatu kawasan atau unit produksi tunggal dan sebagai pasar tunggal. Manfaat AFTA bagi Indonesia. AFTA menjadi program yang menguntungkan untuk Indonesia karena sederet hal ini. Yang pertama, memberi peluang untuk kegiatan ekspor komoditas pertanian. Yang kedua, AFTA dapat menantang Indonesia untuk menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar ASEAN. 3. Meningkatnya daya saing untuk mendorong perekonomian Indonesia dan mendorong pelaku usaha menghasilkan barang berkualitas dan bisa bersaing dengan barang-barang negara ASEAN lainnya. 4. Memberi peluang untuk pengusaha kecil dan menengah untuk mengekspor barang produksinya hingga bisa memperoleh pasar selain dalam negeri. 5. Mendorong kesadaran pengusaha untuk berdaya saing lebih kuat. Singkatan dari Masyarakat Ekonomi Eropa yang merupakan salah satu organisasi internasional. Sesuai sama namanya, MEE merupakan kerjasama ekonomi yang fokusnya di negara Eropa. Dalam buku sejarah Uni Eropa yang berjudul Menedah Masa Lalu dan Isu Terkini tahun 2016 karya Patrick Emmanuel yang berisi gagasan pembentukan MEE berawal ketika Prancis dan Jerman Barat memiliki keinginan untuk melakukan kerjasama dalam sektor industri baja dan batubara. Pada tahun 1950, keinginan Prancis dan Jerman dapat terrealisasikan dengan penandatanganan European Coal and Steel Community oleh Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Keenam negara yang tergabung dalam ECSC biasa disebut The Six States. Pada perkembangan, The Six States ingin memperluas kerjasama ekonomi dengan cara mengajak negara-negara lain di kawasan Eropa. Usulan kerjasama The Six States mendapat respon positif dari 9 negara Eropa lainnya. Pada 1 Juni 1955, The Six States mengadakan pertemuan di Messina, Italia, untuk membahas rencana kerjasama ekonomi antar negara-negara Eropa. Pertemuan ini menghasilkan keputusan pengangkatan Menteri Luar Negeri Belgia Henry Spaak sebagai Ketua Komite Badan Kerja Sama Ekonomi Negara-negara Eropa. Henry Spaak mengusulkan untuk membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE sebagai wadah kerjasama ekonomi negara-negara Eropa. MEE secara resmi terbentuk pada 25 Maret 1957 setelah usulan Henry Spaak disepakati oleh 15 negara Eropa dalam Perjanjian Roma 1957. Tujuan MEE dibentuk yaitu menciptakan kemitraan ekonomi antara negara-negara Eropa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Eropa, memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Eropa. Meningkatkan solidaritas dan kepedulian antara negara-negara anggota MEE, lalu ada melakukan perlindungan terhadap industri dan produk dari negara anggota MEE.
Program MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa menerapkan beberapa program utama untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berikut program-programnya. Yang pertama yaitu membangun common market atau pasar bersama berdasarkan kebebasan lalu lintas barang, modal, jasa, dan tenaga kerja. Yang kedua yaitu penghapusan hambatan-hambatan non-tarif. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu menerapkan perjanjian multi-fibre arrangement dalam rangka melindungi industri tekstil Eropa.